Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jumpa kembali dengan saya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, yang sebagaimana di setiap masuk di dalam kelas kita harus belajar pendidikan agama Islam setelah mata pelajaran yang lain. Nah, selanjutnya sebelum Ibu akan menyampaikan topik kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum Ibu mau menyampaikan topik pembahasan kita pada hari ini, mengambil absen dulu ya. Kira-kira di antara adik-adik yang hadir masih ada yang tidak hadir, tidak sempat mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Ya, bagus, hadir semua ya. Baik. Sekarang topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang aku selalu dekat dengan Allah. Ya, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum akan Ibu lanjutkan penjelasan materi ini, kira-kira siapa yang masih ingat pertemuan kita pada minggu lalu? Tentang kejujuran. Nah, seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya, bahwa topik kita pada hari ini adalah tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar adik-adik biar tidak ketinggalan, mari ikuti Ibu supaya bisa memperhatikan apa yang nantinya Ibu akan jelaskan nanti. Yuk, mari bersama-sama dengan Ibu. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu yang dikatakan jujur? Ya, bagus sekali. Jujur dalam kata atau dalam bahasa Arab yaitu semakna dengan as-sidiq, ya, yang berarti benar, nyata atau berkata benar, ya. Tetapi lawan kata ini adalah dusta. Jadi banyak ya pengertiannya. Yang pertama kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian bisa juga kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kemudian yang ketiga apa lagi adik-adik? Ketegasan dan kemantapan hati. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, jadi itulah pertemuan kita di minggu kemarin. Alhamdulillah adik-adik masih ingat ya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama sesuai topik tadi ya, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan bagan alirnya ya, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alir yang berikut adalah mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui al-asmaul husna, ya. Nah, di sini ada beberapa nama-nama Allah yang paling baik, yaitu yang pertama Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, kemudian Al-Matin, Al-Jami, dan Al-Adli, kemudian yang terakhir adalah Al-Akhir. Nah, kita akan mengetahui dan memperoleh nilai dan perilaku
kita akan perhatikan pada penjelasan pada berikutnya. Nah, di sini yang pertama itu pengertian Al-Asmaul Al-Husna. Al-Asmaul Al-Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Al-Husna adalah dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu. Nah, itulah materi tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyangkut tentang nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini itu tentang nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah itu semuanya itu ada dalil-dalil naklinya ya. Jadi di kesempatan ini hanya penjelasan-penjelasan atau inti-intinya yang perlu Ibu sampaikan dulu. Nah, sebagai kesimpulan dalam pertemuan kita pada kali ini, jadi harus kita ketahui bahwa Al-Asmaul Al-Husna artinya adalah nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian dalam Asmaul Al-Husna terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dipercayai kebenarannya dan dijadikan jalan oleh orang yang beriman dalam bersikap dan berperilaku ya. Jadi itu kesimpulan yang kedua adik-adik. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, orang yang beriman akan menjadikan 7 sifat ya, 7 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi itu ya, dalam Al-Asmaul Husna sebagai pedoman hidupnya dengan berperilaku adil, pemaaf ya, bijaksana, kemudian menjadi pemimpin yang baik, selalu berintrospeksi diri, berbuat baik ya, dan berkasih sayang, bertakwa, kemudian menjaga kesucian, menjaga keselamatan diri, berusaha menjadi orang yang terpercaya, memberikan rasa aman pada orang lain, kemudian suka bersedekah dan sebagainya. Jadi itu kesimpulan yang ketiga adik-adiknya yang kita, walaupun hanya inti-intinya yang Ibu sampaikan tadi, maka itu kesimpulannya seperti itu. Kemudian yang kesimpulan yang keempat yaitu Al-Karim ya. Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia adik-adik ya, yang maha dermawan, kemudian atau yang maha pemurah ya. Jadi Allah maha mulia di atas segala-galanya, tidak ada yang menyainginya ya. Sehingga apabila seluruh makhluknya tidak ada satupun yang taat kepadanya, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya ya. Jadi itu yang perlu harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus menjadi perilaku yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adik-adik, Al-Mu'min ya. Al-Mu'min dapat dimaknai Allah sebagai maha pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan zalim ya. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan yang berikutnya, Al-Wakil ya. Al-Wakil mempunyai arti yang maha pemelihara atau yang maha terpercaya. Artinya begini adik-adik, Allah memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang diserahkan oleh hamba kepadanya ya, tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Itu ya. Jadi sudah dipercayakan kepada kita ya. Maksudnya Allah maha pemelihara. Tetapi jika kita ambil pada pribadi kita sebagai manusia insan yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kadang-kadang terabaikan ya. Bahkan sampai
amin itu dapat dimaknai Allah sebagai Maha Pemberi rasa amin tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah al-matin. Ya. Yang berikut adalah al-matin, berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Ya. Jadi itu. Ini kekuatan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melemahkan sifat-sifatnya. Allah juga maha kokoh dalam perbuatan-perbuatan. Jadi tidak ada seperti kita manusia yang bisa menyainginya ya. Kemudian yang berikut adik-adik adalah al-jami, yaitu berarti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala tersebut tentu tidak terbatas. Kalau kita manusia masih mempunyai kemampuan yang terbatas ya. Kemudian yang berikut adik-adik adalah al-adli, yaitu berarti maha adil. Kemudian yang terakhir adalah al-akhir, berarti zat yang maha akhir. Maha akhir itu di sini dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling kekal ya. Jadi ketika semua yang ada di bumi ini tidak kekal, maka hanya tinggal Allah lah yang maha kekal. Jadi itulah kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan tadi ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita jumpa kembali di lain waktu, dan insya Allah kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum